Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nia Safira Febrianti dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Topik bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sistem pencernaan dan fungsinya. Yang kedua, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Dan yang ketiga, organ dan proses pencernaan makanan pada manusia. Dan yang keempat, kelenjar pencernaan pada manusia. Dan yang kelima, gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita cermati penjelasan berikut ini ya. Jadi, pencernaan makanan itu apa sih? Pencernaan makanan adalah proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus halus. Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Fungsi utama sistem pencernaan adalah untuk menghidrolisis komponen makanan seperti pati, protein, dan lemak menjadi molekul lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan asam lemak. Pencernaan makanan pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan dibantu dan dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Lalu, apa saja sih organ-organ pencernaan pada manusia itu? Bisa kita lihat pada gambar di samping. Organ-organ pencernaan pada manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Terdapat juga kelenjar pencernaan, yaitu hati, empedu, dan juga pankreas. Kita akan membahas satu persatu dulu ya dari organ pencernaan. Organ yang pertama yaitu mulut. Makanan masuk ke dalam mulut pertama kali melalui rongga mulut dan dicerna secara mekanik oleh gigi. Ada 4 jenis gigi, antara lain gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Bisa kita lihat pada gambar di samping ya. Selain secara mekanik, di dalam rongga mulut juga melakukan pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan adanya ludah atau saliva yang mengandung enzim amilase atau petialin yang mengubah karbohidrat makanan atau amilum menjadi maltosa atau disakarida dan dekstrosa. Dan juga ada enzim lipase yang memecah lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lidah memiliki sejumlah fungsi, seperti yang pertama mengatur letak makanan di dalam mulut, yang kedua mencampur makanan ludah, dan yang ketiga membantu proses menelan dan juga sebagai indera pengecap. Pada kelenjar ludah akan menghasilkan ludah. Organ pencernaan makanan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan ini relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm. Berbentuk tabung dengan diameter 2 cm dan juga dinding esofagus ini terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengepis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut dengan peristaltik. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara.
Lambung ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Pada lambung juga melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik yaitu gerak peristaltik oleh otot-otot lambung untuk mengaduk dan mencampur makanan, dan kimiawi dengan asam lambung untuk memecah protein. Enzim-enzim yang ada di lambung ini ada 3 loh. Yang pertama ada HCl, yang kedua ada enzim pepsin, dan yang ketiga ada enzim renin. HCl ini berfungsi membunuh patogen atau bakteri. Dan enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein atau proteosa dan pepton. Dan enzim renin berfungsi menggumpalkan kasein di dalam susu. Nah, pada gambar di samping adalah organ pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus ini secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter. Nah, pada usus duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan dari kantung empedu. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltose. Sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati ini akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut di dalam air. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan lemak dan protein, dan hasilnya nanti akan diserap oleh usus halus. Kita lanjut pada organ selanjutnya ya. Organ selanjutnya ini disebut sebagai usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan juga ada kolon descendens yang akan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Tugas utama usus besar itu adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi, sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambahkan air. Pembentukan feses pada usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Fungsi utama kolon adalah mengabsorpsi air dan elektrolit dari thymus dan menjadi tempat penimbunan bahan feses sampai dapat dikeluarkan. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada manusia ada 3, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terdapat atau terkandung zat berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Kelenjar pencernaan yang kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsikan lemak.
Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kelenjar pencernaan yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut bagian belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengumbahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Adanya hormon insulin ini yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Gangguan pada sistem pencernaan manusia ini ada banyak, misalnya ada karies gigi, MAH, dan hepatitis. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga akan merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi yang berlubang dapat menyebabkan rasa nyeri pada gigi. Apabila sudah terlampau dalam kerusakannya, akan dapat merusak saraf gigi loh. Pada umumnya, penyakit gigi dalam mulut disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut dan gigi. Sehingga upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperhatikan kebersihan gigi. Kurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis seperti permen dan minuman bersoda agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Dan yang ketiga, memperbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Nah, gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu MAH atau gastritis. Sakit MAH merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya iritasi atau peradangan pada dinding lambung. MAH dapat diakibatkan karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, kondisi stres, makan tidak teratur, dan konsumsi makanan terlalu pedas atau asam. MAH ini dapat dicegah dengan cara makan yang teratur, makan secukupnya, mencuci tangan sebelum makan, dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung, seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Menghindari stres juga dapat membantu mencegah terjadinya MAH loh. Apabila MAH disebabkan oleh bakteri, maka dapat diobati dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoxicillin dan tetraxilin dengan resep dari dokter. Gangguan sistem pencernaan yang ketiga ada hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akan mengalami menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani akan memicu fibrosis atau kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Penyakit hepatitis ini juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Nah, itu tadi merupakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk adik-adik sekalian, selama pandemi ini tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, selalu memakai masker ketika keluar, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.